Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Jadi video ini sengaja saya buat untuk menjadi pilihan lain atau pilihan alternatif selain membaca. Jadi untuk teman-teman yang barangkali nggak punya banyak waktu untuk sempat membaca, bisa belajar melalui video-video semacam ini. Nah, di video kali ini sendiri, kita akan membahas atau mengulas tentang salah satu buku yang memiliki keterkaitan dengan kasus atau dinamika sosial yang kebetulan akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Nah, buku ini ditulis oleh Amartya Sen, seorang ekonom, seorang filsuf, dan juga seorang yang mempelajari tentang kebudayaan. Beliau ini asli dari India, tetapi bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kekerasan dan Identitas. Buku ini diterbitkan oleh Margin Kiri, kalau nggak salah pada tahun 2006. Nah, teman-teman bisa mendapatkan buku ini di store manapun kalau misalnya teman-teman ingin membaca. Nah, kenapa buku ini menjadi pilihan yang ingin saya ulas? Karena itu tadi, beberapa waktu terakhir kita dihebohkan lagi dengan kasus rasisme yang melibatkan nama Natalius Pigai dan juga Abu Janda bersama dengan ketua pro Jokowi Amin. Yang sebenarnya kasus ini bukan hal yang baru di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pun sudah pernah terjadi isu-isu rasisme ini yang melibatkan saudara-saudara kita dari warga Papua yang terjadi di Surabaya misalnya. Nah, kasus ini adalah sebuah kasus yang berulang kali terjadi di negara kita. Nah, buku Amartya Sen tentang kekerasan dan identitas ini sangat cocok untuk bagaimana membaca fenomena tersebut, fenomena rasisme. Karena Amartya Sen sendiri dalam penjelasan di bukunya, ia menjelaskan bagaimana keterkaitan antara konflik, kekerasan dengan identitas. Amartya Sen berangkat dari kegalauan hati dia saat ia menyaksikan di mana ada orang India yang kebetulan beragama Hindu membunuh orang India yang beragama Islam. Nah, pada saat itu Amartya Sen mengatakan bahwa padahal dua orang ini, baik korban maupun pelaku, sama-sama memiliki satu identitas yang sama, yakni mereka sebagai seorang pekerja atau sebagai buruh. Yang dimana kalau misalnya kita tarik kepada perspektif ekonomi, mereka memiliki identitas yang sama, yaitu identitas sebagai kaum pekerja atau ekonomi menengah ke bawah. Nah, kenapa kemudian Amartya Sen menanyakan, kenapa kemudian identitas ini tidak dijadikan sebagai alat perekat antara mereka, tetapi yang dilihat justru identitas yang lain, yakni identitas soal agama antara Muslim dan Hindu. Nah, ini yang menjadi kegelisahan Amartya Sen, sehingga Amartya Sen kemudian mengeluarkan gagasannya tentang bagaimana sih kita dapat menyelesaikan kasus-kasus yang mengikut sertakan kekerasan dan juga identitas. Nah, kita akan masuk perlahan-lahan sampai di sana. Berangkat dari kasus yang tadi tentang warga Hindu dan warga Muslim di India, Sen kemudian merumuskan atau mengatakan bahwa kenapa kasus-kasus yang menggunakan kekerasan yang berujung konflik besar itu selalu dibalut dengan identitas atau minimal dipicu karena urusan identitas. Misalnya, pasca peristiwa 9/11, itu dunia seakan-akan mendeteksi bahwa apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya kejahatan bom bunuh diri dan lain-lain misalnya, itu selalu diidentikan dengan kelompok agama tertentu, katakanlah agama Islam misalnya. Nah, Sen kemudian mengkaji lagi itu, mempertanyakan lagi bagaimana landasan berpikir sehingga kita sebagai manusia kemudian mengidentifikasi seseorang yang melakukan suatu kesalahan dengan identitas tertentu. Padahal di saat yang bersamaan ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan identitas tertentu, di saat itulah sebenarnya kita telah melakukan suatu kesalahan besar sebagai seorang manusia. Kenapa demikian? Karena Sen mengatakan bahwa tidak ada identitas tunggal yang melekat dalam diri manusia. Yang ada adalah identitas yang majemuk.
sehingga seseorang atau sekelompok orang sebenarnya dia memiliki identitas yang lebih dari satu. Nah, bagaimana bisa kita kemudian menyempitkan begitu ragamnya identitas seseorang ke dalam satu identitas tertentu? Yang pada dasarnya kita sedang menyasar untuk bagaimana memframing bahwa identitas tersebut adalah identitas yang melakukan suatu kejahatan. Nah, ini adalah cara berpikir yang keliru. Sama halnya dengan kondisi di Indonesia beberapa waktu lalu. Kasus rasisme sering dialami oleh warga Papua. Nah, kenapa kemudian kasus rasisme ini muncul? Paling besar ketika itu adalah kasus yang terjadi di Surabaya. Kasus tersebut berawal dari terduga yang menjatuhkan bendera merah putih dijustifikasi atau disempitkan identitasnya sebagai seorang mahasiswa asal Papua. Nah, ini adalah konsep kesalahan berpikir yang sudah terjadi di hulunya. Dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah kekacauan yang terjadi di mana-mana, di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Termasuk yang paling besar adalah di tanah Papua sendiri. Berbagai kantor atau instansi pemerintahan dirusak, fasilitas umum dibakar, dan lain-lain. Nah, ini adalah konsekuensi daripada kekeliruan berpikir kita dalam mengidentifikasi sebuah atau seorang pelaku kejahatan. Nah, maksud saya adalah kalau misalnya kita telah sadar sejak awal bahwasanya terduga pelaku yang menjatuhkan bendera merah putih tidak hanya memiliki satu identitas sebagai warga Papua, maka keadaan akan berbeda. Karena saya yakin bahwa dia memiliki banyak identitas, bukan hanya sebagai mahasiswa asal Papua, tetapi katakanlah dia juga memiliki identitas sebagai mahasiswa dari jurusan tertentu dan dari kampus tertentu yang berada di Surabaya. Atau dalam konteks yang berbeda, dia juga memiliki identitas sebagai seseorang yang berasal dari kalangan ekonomi tertentu. Katakanlah ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi kelas elit atau kelas atas. Nah, itu adalah pilihan-pilihan identitas yang lain yang sebenarnya bisa meminimalisir efek domino daripada sebuah kasus. Tetapi karena kedangkalan kita dalam berpikir sebagai seorang manusia menurut Sen, sehingga kita kemudian menjustifikasi pada identitas yang sesuka hati kita. Nah, ini adalah kesalahan berpikir. Yang saya kira kalau misalnya kita mendalami apa yang disampaikan oleh Amartya Sen, maka kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang lagi. Bukan hanya untuk saudara-saudara kita dari Papua, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Karena kasus-kasus yang sering terjadi atau kekerasan yang sering terjadi di negara kita, bahkan di seluruh belahan dunia, itu senantiasa disempitkan dalam identitas-identitas tertentu. Saya kira karya Amartya Sen ini yang menjadi landasan untuk bagaimana kita meng-cross-check pemikiran kita kembali agar tidak serta-merta terlalu cepat menyempitkan identitas seseorang, katakanlah dia pelaku kejahatan sekalipun, dalam satu identitas tunggal. Karena sekali lagi, manusia tidak memiliki identitas yang tunggal. Kita memiliki banyak identitas. Nah, saya kira itu ulasan daripada mahakarya yang dihasilkan oleh Amartya Sen untuk merubah cara pandang kita terhadap sebuah fenomena atau terhadap sebuah kasus yang barangkali sudah terjadi di negara kita atau di seluruh belahan dunia manapun. Dan juga ini sebagai bekal agar kiranya terdapat kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dan konflik, kita kemudian tidak serta-merta menyempitkan pelaku-pelaku kejahatan dalam satu identitas tertentu atau satu identitas tunggal. Sebab dengan menyempitkan identitas mereka ke dalam satu identitas yang tunggal, maka kita sebagai manusia sebenarnya telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Karena dengan penyempitan identitas tersebut dapat menimbulkan efek jangka panjang atau efek lain daripada kasus yang terjadi. Saya kira itu, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.